kasih, hari ini kita bersyukur ketemu kembali bersama dalam kasih Tuhan dengan tema yang sama mengenai ibadah. Hari ini saya membawakan temanya beribadah hanya kepada Tuhan dari dua pasal firman Tuhan. Yang pertama mari kita buka di dalam 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17 dan nanti kita akan membuka dari 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 41. Agak panjang ini cerita, harus kita baca semuanya, jangan sampai terputus. Kalau terputus nanti kita bingung. Pertama 1 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 17. Sudah? Ceritanya sangat panjang. Kalau saya potong-potong nanti Bapak Ibu nggak paham. Maka kita baca pelan-pelan sama-sama, kita nikmati, jangan terburu-buru. Oke? Bapak Ibu siap ya dengan Alkitabnya masing-masing? Sudah? Baik. 1 Raja-Raja 7, 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17 saya akan baca buat kita. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Satu lagi, mari kita buka 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 sampai 41. Saya baca lagi. Orang-orang Samaria, Raja Asyur mengangkut
orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya, waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut pada Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan, dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria, tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya lah singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para Allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan, hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang terancung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukan senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah-Allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu. Kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka. Baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Wah, luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus yang baik, kalau kita melihat cerita ini panjang ya, tapi ada kisah-kisah di mana Tuhan bertindak dalam ibadah. Bapak Ibu yang terkasih, umat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Betul? Sejak semula Tuhan berlaku sangat baik kepada umatnya. Kurang baik apa Allah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Sangat baik. Seperti seorang ibu yang mengasihi dan merawat anak-anaknya. Juga seperti gembala yang setia memelihara domba-dombanya. Saudara, kita belajar dari sejarah bahwa umat Israel sudah banyak mengalami berkat-berkat Tuhan. Namun, mereka masih tegar tengkuk.
sering meninggalkan Tuhan dan berbalik pada penyembahan berhala. Ini sangat ironis sekali. Di satu sisi Allah begitu mengasihi dan mencintai kita. Di satu sisi kita juga berlaku tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu, tak kala menjadi nabi Tuhan, Samuel menemukan ada sejumlah umat Israel yang meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Siapa nama berhalanya tadi di ayat sebelumnya? Baal dan Astoret. Nabi Samuel sudah melihat kondisi ini dan menyadari bahwa hanya dengan cara menyingkirkan berhala-berhala itulah umat Israel dapat kembali bersungguh-sungguh melayani Tuhan yang benar dan hidup. Kalau pagi ini kira-kira kalau saya suruh Bapak Ibu singkirkan handphone dulu deh, kumpulkan di sini, mau nggak kira-kira? Karena itu mengganggu, betul ya? Setiap kali notifikasi yang akan keluar pasti kita lihat. Siapa nih? Nah, mau nggak kira kita kumpulin dulu, itu berhala, ya kan? Kecuali yang bertugas, yang ditugaskan, is okay, no problem. Saudara, selain itu, saat itu umat Israel mendapat serangan bertubi-tubi dari bangsa Filistin. Kedua anak Imam Eli yang jahat mencemari bait Allah dan menindas rakyat. Apa akibatnya? Akibatnya kehidupan rohani dan kehidupan moral umat berada dalam masa kegelapan yang amat pekat. Dalam kondisi serupa inilah Tuhan membangunkan hambanya yaitu Samuel untuk menetapkannya sebagai imam. Bapak Ibu bisa melihat 1 Samuel 2 ayat 35. Samuel diangkat untuk menyelamatkan umat Israel dari keadaan seperti ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Samuel adalah hamba pilihan Allah. Ia tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Itulah sebabnya tak kala umat Israel sudah mulai terpengaruh dengan adat kebiasaan penduduk Kanaan, Samuel segera tampil mengumpulkan segenap umat Israel, mengumumkan agar mereka segera meninggalkan berhala dan kembali kepada Tuhan dan hanya beribadah kepada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 3-4. Di situ Samuel teriak, panggil semua bangsanya. Ayo, kita sudah kelewatan nih. Kita sudah menyembah Allah orang Kanaan. Salah, ayo putar balik. Udah keliru kita ini semuanya. Ungkapan tersebut senada dengan Yosua. Dalam Yosua 24 ayat 15, coba tampilkan dulu ayatnya, kita baca di situ. Yosua seorang muda juga mengingatkan bangsa Israel pada masa itu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Dan Yosua bilang bagaimana? Tetapi aku dan isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Fair dong, adil ya. Yosua kasih pilihan, Yosua gak maksa, terserah lo mau pilih siapa. Kamu mau nyembah siapa? Kamu mau menyembah berhala kamu silakan. Atau kamu menyembah Tuhan Allah silakan. Seperti itu. Keputusan Yosua ini tak lain disebabkan ia mengenal Tuhan sebagai Allah yang benar dan hidup. Pertanyaannya bagi kita sederhana. Apakah kita sudah mengenal Allah yang hidup dan benar itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau kita masih meraba-raba, siapa sih Tuhan? Kamis kemarin ya, Bapak Ibu yang ikut Bible Talk, kita membahas mengenai bagaimana pemeliharaan Tuhan. Gimana sih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, udah kenal belum sih? Apakah kalau kita dapat hadiah dari Tuhan seperti rumah itu sudah dipelihara Tuhan? Atau kita dapat uang 50 juta tiba-tiba ada saldo di rekening kita, apakah itu pemeliharaan Tuhan? Belum tentu. Nah saudara, kita sering menempuh perjalanan yang salah dalam hal beribadah kepada Tuhan. Kelihatannya kita sudah percaya kepada Tuhan, percaya, yakin, beriman, pasti. Kita sudah beribadah kepadanya,
segala hal kita siapkan. Sudah turut melayani Tuhan, latihan sana sini, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun, kita masih belum diperkenan Tuhan. Belum diperkenan Tuhan. Perasaan kita mengatakan kayaknya saya sudah lebih baik deh dari si A. Kayaknya saya sudah lebih hebat deh dari si B. Mengapa begini Bapak Ibu? Mengapa? Bila kita merenungkan lebih dalam, hal ini disebabkan ada sikap ibadah kita yang salah. Apa saja sikap ibadah yang salah itu? Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, ibadah yang asal-asalan. Yang pertama, ibadah yang asal-asalan. Bapak Ibu, dari dua pembacaan Alkitab hari ini, dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17 dan 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai 41, kita menemukan dua kisah yang sungguh sangat kontras. Betul ya? Kalau Bapak Ibu suka cerita, suka cerpen, baca ini pasti langsung dapat, oh ini dia yang berbeda. Kita perhatikan, dalam 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 17 dicatat bahwa umat Israel menolak Tuhan dan ingin menyembah kepada Allah lain. Betul? Sebaliknya, di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 34 sampai 41 mencatat bahwa penduduk setempat beribadah kepada Tuhan juga. Namun dengan sikap yang asal-asalan saja. Semaunya dia. Dia nggak ada aturannya. Asal ibadah, asal menyembah Tuhan. Yang penting gue menyembah Tuhan. Mau jungkir balik, yang penting saya menyembah Tuhan. Asal-asalan. Raja Asyur menyerang kota Samaria dan menempatkan sejumlah penduduk dari bangsa lain di kota tersebut. Penduduk tersebut tidak mengenal Tuhan, tidak takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan membiarkan singa-singa masuk dan memangsa mereka. Lalu apa yang terjadi? Raja Asyur takut. Lalu meminta seorang imam di antara para tawanan di Samaria itu untuk datang mengajarkan kepada mereka cara beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita dari sekolah minggu udah diajarin cara beribadah kepada Tuhan, betul? Kalau sampai sekarang kita masih nggak bisa menyembah Tuhan, kebangetan. Ya enggak? Itu gunanya sekolah minggu, diajarin cara beribadah, diajarin cara menyembah Tuhan, diajarin cara baca Alkitab. Itu gunanya sekolah minggu. Ada kelas kecil, ada kelas menengah, ada kelas besar. Itu gunanya guru sekolah minggu. Harus terdidik juga guru sekolah minggunya. Jangan asal-asalan. Nah saudara, penduduk takut dimangsa singa, sehingga dengan asal-asalan mereka beribadah kepada siapa? Tuhan. Namun Alkitab mencatat penduduk asing yang berdiam di Samaria itu tetap membuat dan menyembah berhala mereka. Di samping mendirikan mezbah untuk menyembah Tuhan, mereka juga menjadikan patung berhala sebagai Allah. Perhatikan 2 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 33. Ibadah penduduk seperti ini dilandasi dengan apa? Kepura-puraan, sembrono, asal-asalan belaka. Yang penting jadi deh, nggak usah bagus-bagus amat. Toh nanti kan yang lihat orang bukan Tuhan. Kira-kira seperti itu dibahasakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dewasa ini tidak sedikit kita menjumpai orang-orang Kristen yang menyembah Tuhan hanya agar mereka bisa terlepas dari malapetaka dan segala sesuatu dalam kehidupan ini menjadi lancar. Amin. Tunggu dapat masalah dulu, baru datang sama Tuhan. Tunggu gak punya duit dulu, baru datang sama Tuhan. Tunggu malapetaka dulu, baru sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi Tuhan itu ibaratnya cadangan. Saya sering menggambarkan seperti orang main layangan. Kalau orang main layangan, anginnya anteng, dia kan tenang ya. Siapa yang suka main layang tahu ya, tenang aja. Bahkan kadang-kadang kita ikat di pagar, supaya kan angin tenang. Ketika angin di atas sudah mulai bergoyang, udah mulai kencang, kita baru buru-buru. Kita tarik ulur. Kayak gitu kita sama Tuhan. Kita paksa Tuhan turun
untuk menyelamatkan harga diri kita. Bapak Ibu, motivasi ibadah serupa ini sungguh keliru. Bapak Ibu, Allah itu adalah kasih. Dia menghendaki para penyembahnya datang beribadah kepada Dia dengan kerendahan hati, ketulusan, dan juga kasih. Selain beribadah kepada Tuhan dengan asal-asalan, perhatikan di sini, penduduk Samaria juga menganut sinkretisme dalam kepercayaan mereka. Maka dari itu tidaklah mengherankan bila orang-orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus tidak suka bergaul dengan orang Samaria. Efesus mencatat, Efesus 5 ayat 5, berbunyi demikian, orang cemar atau orang serakah, artinya itu penyembah berhala. Contohnya murid Tuhan Yesus Bapak Ibu yang bernama Yudas Iskariot, seorang murid yang sudah melayani Tuhan selama beberapa tahun. Namun mengapa ia justru mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis? Hal ini karena sesungguhnya Yudas sendiri belum mengalami kelahiran baru. Dia belum mengerti apa itu lahir baru. Dia melayani Tuhan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Betul ya? Ia berharap agar Yesus segera menjadi raja, sehingga ketika Yesus jadi raja, ia bisa diangkat dan mendapatkan jabatan sebagai menteri keuangan. Inilah ciri khas orang yang melayani atau beribadah kepada Tuhan dengan motivasi yang keliru, asal-asalan. Bapak Ibu, seringkali motivasi kita ini tanpa kita sadari juga seperti ini. Ya, tanpa kita sadari kita motivasi seperti ini, asal-asalan. Marilah kita mawas diri. Marilah kita cek dan dicek diri kita. Apakah saya masih beribadah asal-asalan? Waktu sel group kemarin, saya cerita mama saya waktu sekolah minggu itu hari Sabtu uang persembahan udah disiapkan. Bukan uang persembahan yang hasil atau sisa dari belanja, tapi uang persembahan betul-betul uang persembahan yang bagus untuk Tuhan disiapkan. Nih ya, saya waktu di rumah kecil tuh dipanggilnya Ebet, kan nama saya kan Farel Herbert, jadi Ebet ini ya uang persembahan. Ini Diana uang persembahan. Ini Helen uang persembahan. Siapkan, jangan sampai lecek. Pokoknya nggak boleh lecek. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Ingat ini persembahan hari Sabtu. Semuanya disiapkan di hari Sabtu, bukan di hari Minggu. Baju mana yang mau dipakai, setrika semuanya, sepatu semua siapkan. Karena apa? Kita mau menyambut beribadah kepada Allah. Sehingga kita kasih yang terbaik. Pakaian pun kasih yang terbaik. Jangan ketika kita angkat tangan penyembahan di sini kelihatan, kan repot nanti kita. Iya kan? Harus kasih yang terbaik buat menyembah Tuhan. Saya gemuk, makanya saya tahu diri, cari pakaian agak-agak longgar sedikit, sehingga tidak terlalu kelihatan semua bentuk tubuh yang gendut ini. Walaupun gendut itu indah. Oh iya dong. Hidup orang gendut. Yang kedua, selain beribadah yang asal-asalan, apa yang terjadi? Kedua, ternyata beribadah yang salah adalah beribadah yang memperalat Allah. Ibadah yang memperalat Allah. Bapak Ibu, kitab 1 Samuel 4 mencatat sebuah kisah. Kita lihat ya, kitab 1 Samuel 4 mencatat sebuah kisah. Tak kala Eli menjadi imam bagi umat Israel, mereka mendapat serangan dari bangsa Filistin. Bahkan mereka sering dikalahkan. Sementara itu ada orang yang mengusulkan supaya tabut perjanjian dari Silo dengan harapan bahwa dengan mengandalkan tabut itu mereka dapat mengalahkan musuh. Nah, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Namun apa yang terjadi? Akibatnya bangsa Israel mengalami kekalahan besar. 30.000 orang mati dalam pertempuran itu. Umat Israel bukan hanya gagal memperoleh kemenangan dengan adanya tabut perjanjian itu. Umat Israel menyangka kalau ada tabut perjanjian mereka aman. Mereka nggak akan kalah.
Ternyata mereka keliru, salah. Mengapa hal ini terjadi? Bukankah tabut perjanjian adalah lambang penyertaan Tuhan? Kita sering kali begitu ya, kan saya udah bawa Alkitab. Saya pegang loh Alkitabnya sampai mainin. Masa iya saya kalah lagi? Bukan Alkitabnya yang salah, bukan itu. Apakah hal ini membuktikan bahwa Tuhan telah gagal? Tidak. Kegagalan umat Israel sama sekali bukanlah kegagalan tabut perjanjian atau kegagalan Tuhan sendiri. Kegagalan itu tak lain karena mereka menyalahgunakan tabut itu. Mereka hanya memperalat saja. Hanya memperalat. Perhatikan di sini, menurut hukum Taurat Perjanjian Lama, sebelum tabut perjanjian itu diangkut, terlebih dahulu para imam harus mempersembahkan korban bakaran. Lalu setelah berdoa mereka akan mengangkut tabut itu dengan hati-hati dan penuh hikmat. Ketat ya, Bapak Ibu, ketat banget loh ini. Gak bisa salah sama sekali loh. Betul-betul ketat aturannya, saklek. Namun apa yang terjadi dalam peristiwa ini, tabut perjanjian malah diangkut oleh siapa? 2 orang anak Imam Eli yang jahat. Gak boleh. Walaupun dia anak pendeta, gak boleh sembarangan ngambil uang persembahan. Walaupun dia anak gembala, gak boleh sembarangan. Harus ada hukumnya ini. Ini anak-anak imam loh. Siapa pikir anak imam bukan anak yang suci kudus? Tapi bagi Tuhan bukannya anak-anak jahat. Ini pertanda bahwa umat Israel tidak menghormati siapa? Tuhan. Sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Sebaliknya mereka hanya memperalat tabut untuk memperoleh kemenangan perang. Sehingga yang terjadi mendatangkan murka Allah dan mereka kalah. Kalau kalah tragis ya, 30.000 orang mati langsung. Dan Tuhan gak main-main. Bapak Ibu, selain contoh dari perjanjian lama, kita bisa juga melihat contoh lain dari zaman para rasul dalam perjanjian baru. Ini juga ada contohnya. Ketika Petrus tiba di Samaria, menumpangkan tangan atas mereka, sehingga mereka memperoleh curahan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu suka baca Alkitab, ada kisah di situ. Di kota itu ada seorang pengikut Tuhan yang bernama Simon. Betul? Telah menyaksikan tanda-tanda ajaib yang diperbuat oleh Petrus. Maka apa yang diinginkan oleh Simon? Simon ingin memperoleh kuasa itu dengan jalan beli. Wah, Pastor Darwin bisa melakukan penyembuhan. Terus Yusuf bilang, Pastor Darwin gue beli deh. Berapa? Cincai lah. Pastor Darwin bilang kagak bisa dibeli ini mah. Saya juga gak tahu cara menyembuhkan, cuma saya dipakai sama Allah. Ya kan? Tapi kita ngotot beli, Simon tuh ngotot, gue bayarin. Gue juga pengen kayak kamu, bisa menyembuhkan. Lalu Petrus menegur dengan keras. Coba buka dulu Kisah Para Rasul 8 ayat 20. Teguran Petrus sangat keras pada saat itu. Kisah Rasul 8 ayat 20. Oke? Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Dipikir bisa dibeli karunia dengan uang, gak bisa. Seberapapun uang kita gak bisa karunia itu dibeli. Bapak Ibu yang terkasih, dari 2 contoh konkret di atas, kita mengetahui bahwa tindakan melayani, tindakan beribadah yang memperalat Tuhan sama sekali tidak boleh diterapkan. Gak boleh diterapkan. Contohnya hari ini saya jadwal singer. Tanya WLK lagunya apa. Kak aku latihan sendiri ya kak, di rumah kak aku bisa kok. Gak boleh begitu. Masa latihan di rumah yang lainnya latihan di sini? Sama-sama datang dong. Bukan cuma suara kamu yang bagus yang untuk disaksikan jemaat, tapi hati kamu udah dikasihkan ke Tuhan. Kan seperti itu. Sama kayak kita datang ke gereja ini, Bapak Ibu siap ngasih datang ke gereja? Atau masih pada ngantuk ini kira-kira? Harus siap. Kalau kita sudah menyatakan diri Tuhan, saya mau datang ibadah,
saya mau datang beribadah berarti kita harus melepaskan semua dulu yang di rumah. Pikiran-pikiran itu lepaskan dulu, datang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bertepuk tangan bersama dengan jemaat, mengikuti panduan dari worship leader, bersuara dengan Tuhan. Kalau perlu tetangga sebelah biar dengar suara kita. Teriaklah menyembah Tuhan. Jangan asal-asalan. Maka daripada itu, beribadah atau melayani dengan motivasi untuk mendapat keuntungan pribadi, perhatikan di sini Bapak Ibu, itu juga tidak berkenan kepada Tuhan. Waktu Daryl jadi singer, tadi saya udah tanya sama Daryl, kalau nama kamu ayah sebut boleh nggak? Saya minta izin dulu sama Daryl, boleh. Waktu Daryl jadi singer, saya bilang sama Daryl, jangan berharap dapat amplop Daryl. Amplop itu bonus dari Tuhan. Bukan itu yang kamu jadikan untuk singer. Kalaupun kamu nggak dapat amplop dari Mas Yusuf, nanti ayah kasih amplop banyak kok di Indomaret. Oh iya kan? Kan ini amplop kan banyak di Indomaret. Itu amplop kasihin Daryl. Bukan itu motivasinya. Tapi kita melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa hidup menyanyi buat Tuhan, dikasih suara bagus. Maka dari itu, Tuhan bersabda bahwa kelak akan ada orang yang berseru-seru kepadanya, Tuhan, Tuhan, agar dibukakan pintu baginya. Namun ketika itu dia akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu. Ditolak kita. Apa sih kalau bahasa komputernya ditolak? Ignore ya, kalau saya nggak salah ya. Betul ya, ignore. Betul kan, Sub? Ignore bener ya, kalau ada ignore, ada allow. Menolak, kita ditolak sama Tuhan. Ditolak, kamu nggak layak, kamu walaupun udah jadi WL 10 tahun, 20 tahun, enggak. Hati kamu tidak benar. Saudara, ini yang kedua. Tadi yang pertama, masih ingat? Ibadah yang asal-asalan. Yang kedua, beribadah yang memperalat Allah. Yang ketiga, ibadah yang setengah hati. Ibadah yang setengah hati. Bapak Ibu, kitab 2 Tawarik 25 ayat 2 berbunyi. Coba buka deh. 2 Tawarik 25 ayat 2. 2 Tawarik 25 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ini bicara tentang Amazia. Amazia nanti baca di rumah. Kalau ingat. Mengapa Amazia dikatakan beribadah atau melayani tidak dengan segenap hati? Bila kita membaca dengan cermat seluruh pasal 25 ini, kita akan tahu bahwa tak kala Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Amazia sujud menyembah Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Saudara, inilah fenomena umum yang bisa ditemukan di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Ya. Yang satu sisi mau beribadah pada Tuhan, namun di sisi lain juga mau menerima Allah-Allah yang lain. Atau mungkin secara lahiriah tampaknya ia sibuk, hangat, atau berapi-api dalam melayani Tuhan. Namun tak kalah dengan jujur mengintrospeksi diri, ia akan mendapati bahwa sesungguhnya pelayanan itu belum dilakukan dengan segenap hati, belum dilakukan dengan segenap jiwa, alias hanya dengan setengah hati belaka. Bapak Ibu, sikap seperti ini tidak diperkenan Tuhan. Maaf deh, sikap seperti ini Tuhan gak layak, kata Tuhan. Kamu melayani setengah hati, mana persiapan kamu? Saya di STT Harapan Indah, mahasiswa yang mau turun pelayanan weekend, itu sudah mulai saya suruh hari Senin itu persiapan. Yang khotbah, siapkan khotbah di hari Senin. Sekolah minggu, siapkan sekolah minggu di hari Senin. Gak mau tahu saya, kamu sibuk dengan tugas, kamu sibuk dengan tanggung jawab kamu. Belajar memanajemen diri. Jangan persiapan di hari Sabtu. Hari Sabtu bukan untuk persiapan, tapi untuk pergi ke gereja. Mulai hari Senin itu persiapan. Jangan persiapkan segala sesuatunya di hari Sabtu, saya ingatkan. Tapi ya masih ada aja.
Masih ada aja yang gak mau dengar. Akibatnya apa? Tuhan mempermalukan mereka loh di hadapan anak-anak sekolah minggu. Ketika ngajar sekolah minggu gak ngerti, gak tahu apa yang mau diajarkan, anak-anak tanya, "Kakak, kenapa Yesus disalib?" "Ah, kenapa ya?" "Ya untuk menyelamatkan kita. Kita itu siapa, Kak?" Dia gak ngerti. Makanya saya sudah bilang, kamu persiapan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jangan terlalu banyak gaya. Iya dong. Tapi gak mau mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga pelayanannya seperti ini. Tidak dengan segenap hati. Yang penting buku pelayanan akhir pekan dicatat. Oh, nanti juga Pak Farel gak akan periksa kok. Cuma dicentang-centang doang, tanda tangan, selesai. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetapi juga dipanggil untuk beribadah dan melayani Dia dengan segenap hati di tengah kondisi kehidupan yang serba modern dan menawarkan banyak kenikmatan kepada kita. Amin. Iklan dulu lewat. Kita mudah terjerumus dalam ibadah formalitas sehingga tidak dapat beribadah hanya kepada Tuhan. Fokus kita gampang teralihkan. Kondisi serupa ini jangan menjadi excuse atau alasan bagi kita untuk tidak setia beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, ini minggu ketiga khotbah tentang ibadah yang benar. Kita perlu memiliki pengenalan akan Dia sebagai satu-satunya Tuhan di bawah kolong langit ini. Tidak ada satu Allah pun yang dapat disetarakan dengan Dia. Amin. Gak ada, hanya Dia. Masih ingatkah kita pada pengalaman umat Israel, tak kala bangsa Israel memasukkan tabut perjanjian Allah ke dalam kuil mereka? Patung berhala mereka justru jatuh ke tanah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Tuhan adalah yang esa dan hidup. Allah lain tidak sanggup berdiri di hadapan Allah. Inilah yang menjadi motivator kehidupan ibadah kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari 3 pelajaran penting pada hari ini? Saya ulangi lagi ya. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kini terbentang dengan jelas di hadapan kita 3 jenis ibadah yang tidak diperkenan Tuhan. Pertama apa? Ibadah yang asal-asalan, tolong diperbaiki. Kedua apa? Ibadah yang memperalat Tuhan, tolong dievaluasi. Yang ketiga apa? Ibadah yang setengah hati, bertobatlah. Mari kita membuka hati di hadapan terang firman Tuhan. Buka hati. Ketika saya koreksi, Anda juga bisa mengoreksi saya juga nggak selamanya benar. Kita sama-sama saling mengoreksi sehingga jemaat JKI Home semakin bertumbuh iman rohaninya. Dan diperkenan Tuhan ibadah kita. Mari kita mengintrospeksi diri tentang kehidupan ibadah kita. Adakah kita sudah berlaku salah dan tidak berkenan di hati Tuhan melalui ibadah kita? Kalau ada, mari berubah. Sesungguhnya Tuhan kita menuntut suatu ibadah yang sejati, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Prinsip ini juga diminta untuk diterapkan di dalam kehidupan ibadah kita, yakni dengan beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Suatu totalitas diri, total, semuanya, enggak setengah-setengah, totalitas diri untuk beribadah kepada Tuhan.